Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fadil Muhammad SPD MPD. Nah, perkenalkan saya Olivia Sita dengan NIM H0523032. Perkenalkan saya Suryadi dengan NIM H0523680. Perkenalkan, nama saya Mardiana dengan NIM H0523010. Saya Anissa dengan NIM H0523023. Baik, kami akan menayangkan video tentang bagaimana proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, khususnya tunadaksa, dan juga bagaimana proses praktek penggunaan media papan klasifikasi cerdas. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan serta cara penggunaan media ini. Nah, media ini kami berikan nama yaitu papan klasifikasi. Nah, langsung saja teman saya Suryadi akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian alat dan bahan. Jadi alat yang kita gunakan itu ada gunting, ada penggaris, dan ada ukur dan kendal. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian bahannya, yaitu ada kerangka utamanya itu dari terbuat dari karton, kemudian styrofoam sebagai alasnya, kemudian ada kertas A4 sebagai backgroundnya sama desain yang kita buat, kemudian ada gambar yang kita desain sesuai benda hidup dan mati, kemudian ada lidi, kemudian ada lakban. Oke, selanjutnya yaitu cara penggunaan media. Saya persilakan teman saya Mardiana untuk menjelaskannya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media yang kami buat ini. Nah, jadi teman-teman, kita buat media papan klasifikasi ini untuk mempermudah anak-anak tunadaksa untuk membedakan mana itu benda hidup dan mana itu benda mati. Nah, contohnya seperti kita ini, anak-anak akan menancapkan jika benda mati, jika ini adalah benda mati, anak-anak akan menancapkannya seperti ini. Nah, kemudian ada kucing. Nah, kucing ini contohnya benda hidup. Nah, anak-anak akan mempermudah untuk melihat apa itu yang mana itu benda hidup. Nah, di sini contohnya anak-anak akan menancapkan benda hidup. Nah, seperti itu cara penggunaan media yang kami buat ini. Oke, jadi Ibu akan mempraktikkan terlebih dahulu yang mana benda hidup dan yang mana benda mati. Jadi kalau benda mati itu adalah bola, jadi kita tancapkan aja. Terus benda hidup itu contohnya seperti kucing, karena kucing itu bergerak, bernapas, dan bertumbuh. Oke, kita langsung tancapkan di sini. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Oke, silakan Suryadi. Ayo silakan digunakan yang mana benda hidup dan mana yang benda mati. Iya, oke, langsung tancapkan saja. Oh iya, karena benda hidup itu bentuknya seperti apa? Ya, betul sekali ya, langsung ditancapkan lah. Oke, karena Suryadi sudah melakukan praktek, nah selanjutnya Nak Mardiana. Nak Mardiana sudah memahami kan apa yang dipraktekkan Suryadi? Sudah, Bu. Ya, silakan Nak Nana. Mati itu benda mati. Kenapa benda mati, Nak? Karena dia tidak bergerak. Ya, betul sekali. Ya, silakan ditancapkan. Oke. Kalau kumbang itu termasuk benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Ya, silakan. Nah, oke. Selanjutnya Nak Olive. Nah, Olive sudah melihat teman-teman yang mempraktekkan gitu.
sudah paham kan? Yang mana benda hidup dan mana benda mati. Oke, sekarang kalau pizza itu termasuk benda hidup atau benda mati? Masuk. Ya, silakan ditanyakan. Iya nak. Oke. Kemudian ada burung. Jadi burung itu termasuk benda hidup atau benda mati? Kenapa benda mati nak? Apa alasannya? Kemarin kulit tergeletak di jalan, Bu. Nah oke. Itu juga beda konsepnya nak, karena kalau burung itu terbang, bergerak, dan bernafas. Kalau itu nak Olive yang dilihat kemarin itu burung yang tertabrak mobil. Ibu. Ya itu burung yang sudah meninggal. Kalau ini burung yang Hidup. hidup. Oh, jadi dia masuk di benda hidup, Bu. Iya nak, oke, karena Gerak. berat ya. Sudah paham kan Olive? Paham, Bu. Berarti dia masuk di sini. Iya nak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.